Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan uji hipotesis yang telah kami lakukan terhadap beberapa studi kasus. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadil Prasetyo Alfarizi dengan NIM 123450048 dari kelas RB. Perkenalkan, nama saya Lutfi Laila Ramadhani dengan NIM 123450004. Perkenalkan, nama saya Fani Salsabila Putri dengan NIM 123450022. Perkenalkan, nama saya Fadisni Banata dengan NIM 123450016. Baiklah, mungkin langsung saja kita presentasikan. Yang pertama itu kita memiliki rata-rata dua populasi dengan studi kasus tolak H0 untuk menerima H1. Nah, jadi studi kasus yang kami buat ini pada program studi sains data ingin membandingkan nilai ADS dari dua kelas yang berbeda. Diambil 10 mahasiswa dari kelas RA dengan rata-rata nilai 30 dengan standar deviasinya 4, lalu diambil 8 mahasiswa dari kelas RB dengan rata-rata nilai 20 dengan standar deviasinya 6. Kami menyimpulkan bahwa selisih nilai kedua kelas adalah 6 pada tingkat signifikansi 0,05. Jadi yang harus kami lakukan pada langkah pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu kata-katanya dengan X1, lalu kata-kata pertama, kata-kata RA pada X1, lalu kata-kata nilai RB pada X2, kemudian mendefinisikan standar deviasi RA 4 di S1, lalu standar deviasi RB 6 di S2. Lalu kita akan menaruh sampel N1 untuk sampel RA, lalu N2 untuk sampel RB sejumlah 4. Lalu kita mendefinisikan selisih yang ingin kita buat dengan mu div 6 dan signifikasinya 0,05 sebagai alpha. Langkah kedua kita akan menghitung varians gabungan. Untuk menghitung varians gabungan ini dia SP kuadrat, yakni N-1 dikalikan dengan S1 pangkat 2, S1 yang di sini itu 4, berarti ada 16 ditambah N2 min 1, kemudian dikalikan dengan S2 pangkat 2, 6, yang berarti 36, dibagi 6, 1 plus 2, lalu dikurang 2 nanti. Dimana di sini jika kita akan didapatkan hasil 19,9375 sebagai SP2-nya. Kemudian kita menghitung standar error. Rumus standar error di sini adalah SQRT dalam kurung SP2 dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2. Di mana standar error di sini kita akan mendapatkan hasil 2,118003. Lanjut ke menghitung statistik uji T underscore stat dengan cara X1 min X2, kemudian dikurangi dengan selisihnya tadi, kemudian dibagi dengan standar error. Dan didapatkan hasilnya 4,721428. Lalu berlanjut ke menentukan nilai kritis T. T underscore critical yang kita cari dengan QT 1 min alpha DF N plus N DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Didapatkan hasilnya sebesar 1,745884. Kemudian langkah 5 menentukan kriteria uji, di mana jika kita mengeprint statistik uji T, dia akan mengeluarkan hasil T underscore stat, yaitu statistik uji T tadi. Lalu di mana jika kita mengeluarkan nilai kritis T, berarti dia akan mengeluarkan nilai T underscore critical tadi. Kemudian kita membuat kesimpulan, di mana jika statistik uji T lebih besar dari nilai kritis T, maka akan muncul output tolak H0 titik 2 ada cukup bukti bahwa selisih lebih dari 6 nilai. Dan lainnya, gagal tolak H0 tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa selisih lebih dari 6. Dan terakhir kita mencari p-value dengan 1 min PT dalam kurung statistik uji DF sama dengan N1 plus 2 dikurang 2. Yang jika kita semuakan di sini, kita akan mendapatkan, nah ini tadi, ini SP, ini SP pangkat 2, ini standar error, kemudian ini statistik uji T, lalu ini nilai kritis T. Nah, ini kita dapatkan statistik T, nilai kritis T, dan kesimpulannya itu gagal tolak H0. Iya, emang gagal tolak H0. Sorry. Maaf, emang di sini gagal tolak H0. Beri kasusnya. Maaf ya. Yang tolak H0 ternyata di bawah. Jadi kesimpulan itu karena statistik uji T itu karena statistik uji T itu ternyata lebih kecil daripada T kritikal, nilai kritis T ya. Jadi kesimpulan itu gagal tolak H0 karena tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa selisih lebih dari 6 nilai dan p-value-nya dihitung 0,05471849.
berlanjut kita ke studi kasus tolak H0 dan menerima H1. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi kurang lebih sama caranya seperti tadi. Kita tinggal mendefinisikan saja data-datanya sebagai berikut: X1 sebagai rata-rata, X sebagai rata-rata, kemudian S sebagai standar deviasi, kemudian N sebagai ukuran sampel, dan selisihnya tetap, kita di sini menaruhnya 6 ya. Lalu alfa signifikansinya tetap sama 0,05. 0,05. Oke. Seperti tadi cara menghitungnya. Sebetulnya untuk SP dan standar error ini itu tidak terlalu perlu kita keluarkan outputnya, dikarenakan ini hanya untuk menghitung statistik uji T dan nilai kritis T-nya saja, sehingga tidak terlalu diperlukan untuk memunculkan outputnya. Kemudian menghitung statistik uji T, nilai kritis T masih sama seperti tadi. Dan di sini jika statistik uji T-nya lebih besar dari nilai kritis T, maka tolak H0. Jika tidak, lainnya. Oke, di sini kita akan langsung saja mengeluarkan outputnya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan statistik uji T-nya itu sebesar 4,721,428, lalu nilai kritis T-nya 1,745884, dan kesimpulannya adalah tolak H0 karena ada cukup bukti bahwa selisih lebih dari 6 nilai, di mana statistik uji T-nya itu dia lebih dari nilai kritis T-nya, sehingga kita dapat menyimpulkan tolak H0 dengan p-value sebesar 0,000115254. Oke, kita berlanjut ke populasi kedua, yaitu proporsi. Dengan status awal, ini studi kasusnya yang gagal tolak H0, yang artinya menerima H0. Studi kasus, di sini kami membuat studi kasus Kode Sains Data ingin membuktikan peminatan terhadap mata kuliah ADS, diambil 40 mahasiswa perempuan dan 40 mahasiswa laki-laki. Lalu diketahui, dari 40 mahasiswa perempuan, 32 menyatakan berminat. Dan diketahui juga, dari 40 mahasiswa laki-laki, 25 menyatakan berminat. Dengan sini koefisiensi sebesar 0,05, kita ingin menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara mahasiswa peminat mata kuliah ADS yang perempuan dan laki-laki. Jadi, masih sama seperti tadi, cuma di sini perbedaannya datanya tidak terlalu banyak seperti tadi, dan ada hal kecil yang harus didefinisikan dari kedua data tersebut. Jadi N di sini masih sebagai sampel dan X di sini sebagai jumlah peminat, di mana N1 X1 itu sebagai laki-laki, N2 X2 itu sebagai perempuan ya. Nah, di sini tambahannya adalah kita harus menghitung proporsi, di mana proporsi ini dia dirumuskan dengan X dibagi N. Nah, jadi di sini juga kita akan menghitung proporsi gabungan dari kedua populasi, di mana itu bisa dirumuskan dengan X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2. Langsung saja kita menghitung statistik ujinya, statistik uji Z. Jadi Z value itu sama dengan P1 dikurang P2 dibagi SQRT proporsi gabungan dikali 1 dikurang proporsi gabungan dikali 1 per populasi per sampel 1 ditambah 1 per sampel 2. Menentukan signifikansinya tadi sudah kami tentukan kan di awal, jadi tidak perlu. Lalu menentukan nilai kritis untuk uji dua arah, di mana di sini kita menggunakan rumus nilai kritis H-norm dalam kurung 1 min alpha dibagi 2. Lalu menghitung p-value dengan 2 kali 1 min p-norm ups z underscore value. Di sini kita akan menampilkan hasilnya, di mana proporsi laki-laki yang berminat itu P1, proporsi perempuan yang berminat itu P2, lalu statistik uji Z itu Z underscore value, lalu nilai kritis Z itu Z underscore critical, dan p-value-nya sebagai P underscore value. Di sini kita akan mengambil kesimpulan untuk putusan uji hipotesis, di mana if jika ABS dalam kurung Z underscore value lebih dari Z underscore critical, maka akan menolak hipotesis 0. Dan jika lainnya, maka akan gagal menolak hipotesis 0. Langsung saja kita run. Nah, di sini proporsinya dapat kita lihat itu 0,625, dan proporsi perempuan yang berminat 0,8. Dengan statistik uji Z min 1,729186, nilai kritis Z 1,959964, p-value 0,8377583. Dengan kesimpulan di sini gagal tolak hipotesis 0 karena tidak ada bukti bahwa proporsi kepuasan laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Yang dapat dilihat kalau misalnya di sini kita kurangkan, itu dia hanya selisih 0,175. Lanjut kita ke studi kasus tolak H0, yang artinya kita menerima H1. Dengan studi kasus yang kurang lebih masih sama, hanya saja kalau tidak salah ya berbeda di bagian jumlah yang berminat. Di sini jumlah yang berminat laki-laki itu kami perbesar, tapi yang perempuan itu kami perkecil. Jadi kami tukar saja kurang lebih, tapi angka juga beda sih. Masih dengan cara yang sama menentukan gabungan dari kedua populasi, itu P combine X1 tambah X2 dibagi N1 N tambah 2, statistik uji Z itu juga masih sama, tingkat signifikansinya juga masih sama, menentukan nilai kritis untuk uji dua arah juga masih sama caranya, dan lain-lain. Langsung saja mungkin kita kan. Nah, di sini kita menemukan bahwa proporsi laki-laki yang berminat itu 0,75. Lalu proporsi perempuan yang berminat 0,5, statistik uji Z 0, uji Z-nya didapatkan 2,309401, lalu nilai kritis Z 1,959964, dan p-value sebesar 0,02092134.
Di sini kita mendapatkan kesimpulan untuk menolak hipotesis 0 di mana kita menerima H1 berarti yang artinya ABS dalam kurung Z underscore value kita lebih gede daripada Z kritis. Hipotesis yang terakhir di mana untuk ragam dua populasi kami membuat kasus yang pertama itu kasus untuk menolak H0 dan menerima H1. Studi kasus yang kami buat itu sebuah program studi menerapkan dua teknik marketing yang berbeda, di mana yang satu online dan yang satunya offline. Dari situ diketahui bahwa offline mendapatkan calon mahasiswa baru 15 orang, dan diperoleh yang benar-benar mendaftar adalah 9 dengan simbakan baku 3. Lalu online kita mendapatkan calon mahasiswa baru 30 orang, dan diperoleh siswa yang benar-benar mendaftar adalah 18 dengan simbakan baku 5. Ketahuilah bahwa metode tersebut memiliki ragam yang sama bila diketahui signifikansinya adalah 0,1. Berarti yang harus kita cari pertama adalah varians dari metode pertamanya terlebih dahulu, di mana di sini kita definisikan sebagai S1 underscore SQ, di mana untuk mencari variansnya itu kita harus memangkatkan dua simpangan bakunya. Jadi dari simpangan baku 3 didapatkan 9, lalu dari simpangan baku 5 didapatkan 25. Lalu masih sama N sebagai sampel, di mana N1 itu mahasiswa baru yang didapatkan dari offline, lalu N2 sebagai yang dari online. Yang pertama kita akan menghitung statistik UGF. Jadi untuk menghitung itu kita akan membagi varians kelas 1, 2. Nah, kita mendapatkan hasil satu. Lalu signifikansinya tadi 0,1. Dan kita menentukan derajat kebebasan di mana F dikurang 1, lalu N2 dikurang 1. Jadi 14 dan 29 berarti. Titis yang batas bawah dan batas atas tidak saya. Jadi untuk menghitungnya itu kita akan menggunakan rumus QF dalam kurung alpha dibagi 2 DF1 dan di mana kita mendapatkan hasil 0,481411. Lalu F batas atasnya itu 1,958146. Ini bisa kita hapus saja karena tidak terlalu diperlukan untuk diperlihatkan. Kamu kemana? Mau ke sana? Menghitung p-value dengan 2 kali min dalam kurung PF dalam kurung F underscore value DF1 DF2, 1 min PF dalam kurung F underscore value DF1 DF2. Mendapatkan Hamsa udah 0,02092134. habis tuh ya? Lalu di sini kita langsung menampilkan hasilnya di mana jika statistik UGF maka dia akan mengeluarkan F value. Jika mengeluarkan nilai kritis F rendah maka F underscore critical Iya, Fadil cepetan 2 menit aja. dan nilai F tinggi F underscore critical high mengeluarkan P value. Kita akan memutuskan Jadi banyak kali nanti. Dan kesimpulannya adalah jika statistik uji F lebih kecil dari nilai kritis F rendah atau statistik uji F lebih dari nilai kritis F tinggi, maka akan menolak hipotesis. Recording stopped. Hah? Iya. Iya. Rekamannya mati ya? Gak apa-apa, aman-aman. Oke. Nah ya, jadi lanjut, maka akan menolak hipotesis 0 ada bukti bahwa varian sebuah metode berbeda. Dan lainnya, gagal menolak hipotesis H0 tidak ada bukti bahwa varian kedua metode berbeda. Langsung saja kita kan? Iya. Nah ini dia, 0,36 ini statistik uji tadi ya. Rasanya udah dihapus. Nah, nilai kritis F rendahnya didapatkan 0,4321 N-nya, sampelnya, yakni sekarang yang offline lebih banyak, yakni sebesar 15 orang, yang online itu sebesar 10 orang. Dan simpangan bakunya di sini kami buat sama. Langsung saja masih sama untuk menghitung F value dengan S1 underscore SQ dibagi S2, lalu alpha masih dengan 0,1-nya, DF1 dan DF2 masih sama, dan yang lainnya juga masih sama. Langsung saja kita kan? Oke. Di sini kita mendapatkan statistik uji F1, lalu nilai kritis F rendah 0,3779588, lalu nilai kritis F tinggi 3,025473 dengan P value-nya 0,9646632. Kesimpulan di sini kita mendapatkan gagal
untuk menolak hipotesis nol karena tidak ada bukti bahwa varian kedua metode yang berbeda. Nah, Baiklah, saya di sini akan mencari study case nomor 1 bagian A, di mana study case-nya yaitu program studi sains data ingin membandingkan nilai ATS dari dua kelas yang berbeda. Diambil mahasiswa dari kelas RA dengan nilai sebesar 30 dan dengan standar deviasi 4. Lalu diambil 8 mahasiswa dari kelas RB dengan nilai rata-rata dengan standar deviasi 5. Kami selisih kelas adalah 6 pada tingkat signifikasi 0,05. Mari kita cari matematisnya. Hipotesis awal yaitu jika H0 jika mu ini sama dengan 6 dan H1 jika tidak sama dengan 6 dengan taraf nyata 0,05. Maka statistika ujinya yaitu kita mencari standar deviasinya dulu dari kedua kelas tersebut. Didapat hasil 4,974. Selanjutnya kita mencari T hitung dengan rumus S rata-rata RA dikurang rata-rata RB dikurang dengan D di mana per dibagi SP standar deviasi dikali akar dari 1 per N RA ditambah 1 per N RB. Maka didapat hasilnya yaitu 1,696. Selanjutnya kita mencari taraf nyata dari 5%. Jika T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya T hitung didapat hasil 1,696 dan T tabelnya didapatkan 1,745. Maka dia gagal tolak H0 karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kesimpulannya adalah gagal tolak H0 karena bukti tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa selisih lebih dari 6 nilai. Selanjutnya kita akan mencoba mencari gagal tolak H0. Tolak H0. Hipotesis awalnya yaitu H0 di mana hasilnya sama dengan 6. H1 di mana hasilnya tidak sama dengan 6. Taraf nyatanya yaitu 0,05. Statistika ujinya yaitu dengan mencari standar deviasi dari kedua soal, dan itu setelah kita dapatkan tadi yaitu 4,974. Selanjutnya kita mencari T hitung, di mana sama seperti rumus yang di atas, seperti berikut. Bisa dilihat seperti ini. Dengan hasil yaitu 4,243. Selanjutnya kita mencari taraf nyata 5%. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Didapatkan hasil dengan T hitung yaitu 4,243 dan T tabel yaitu 1,745. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel yang menghasilkan tolak H0. Kesimpulannya adalah tolak H0 artinya terdapat cukup bukti yang signifikan pada tingkat signifikasi 0,05 bahwa selisih nilai antara kedua kelas adalah 6. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang kalkulasi dua populasi. Diketahui X1 sama dengan 25. X2-nya adalah 32, lalu N1-nya 40 dan N2-nya 40. Di sini P1-nya adalah proporsi laki-laki yang berminat, dan P2-nya adalah proporsi perempuan yang berminat. Selanjutnya langsung saja hipotesis. H0 P1 lebih besar sama dengan P2, H1-nya P1 lebih kecil dengan P2. Selanjutnya kita menentukan taraf nyata dengan alfa 0,05. Selanjutnya statistik uji. P1 sama dengan X1 dibagi N1. Didapatkan hasil 0,625. Lalu P2, X2 dibagi N2, hasilnya adalah 0,8. Selanjutnya P-topi. P-topi X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Hasilnya 0,71. Selanjutnya hitung Z. Z sama dengan P1 min P2. Lalu dibagi dengan P-topi 1 min P-topi. Dikali dengan 1 N1 ditambah 1 N2. Hasilnya adalah min 1,729. Diputuskan jika Z fitisnya adalah 1,9599. Jika dibandingkan, Z hitungnya lebih kecil dengan Z fitisnya. Kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Tidak ada bukti bahwa proporsi kepuasan laki-laki dan perempuan beda secara signifikan. Yang kedua. Selanjutnya yang kedua, tolak H0. Di sini X1-nya 30, X2-nya 20, N1-nya 40, N2-nya 40. Seperti tadi, langsung saja ke statistik uji. Ditemukan P1-nya 0,75, lalu P2-nya 0,5, P-topinya X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Hasilnya 0,625. Lalu hitung Z-nya, hasilnya adalah 2,309. Keputusannya adalah Z hitung, nilainya lebih besar dibanding Z kritis. Kesimpulannya adalah tolak H0. Ada bukti bahwa proporsi kepuasan laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ragam dua populasi. Diketahui N1-nya 15, N2-nya 30, S1-nya 3, dan S2-nya 5. Ini untuk menguji H0. Uji hipotesisnya itu H0 ragam 1 kuadrat sama dengan ragam 2 kuadrat. H1-nya ragam 1 kuadrat tidak sama dengan ragam 2 kuadrat. Tingkat signifikasi yang dipakai itu 0,1. H0 ditolak jika F hitung kurang dari F1 min alpha per 2 dB1 dB2 atau F alpha per 2 dB1, dB2. dB-nya itu 14, dB2-nya itu 29. Kita mencari F tabelnya itu F alpha per 2 dB1, dB2. F 0,05, 14,9, 14,29 itu hasilnya itu 2,05. Statistik ujinya itu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Hasilnya itu nanti 0,36. Keputusannya tolak H0 karena F hitung sebesar 0,36 kurang dari F tabel, yaitu 2,05. Kesimpulannya, pada taraf signifikasi 10% dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut berbeda. Lanjut. Nih, dilanjutkan dengan ragam populasi untuk ketahui N1-nya 15, N20, S1-nya 3, S2-nya juga 3. Uji hipotesisnya sama seperti sebelumnya, tingkat signifikansinya juga sama seperti sebelumnya, alpha sama dengan 0,1, dan H0 ditolak jika F hitung kurang dari F1 min alpha per 2, dB1, dB2, atau F alpha per 2, dB1, dB2. dB1-nya itu 14, dB2 itu 9. F alpha per 2, dB1, dB2 itu nanti hasilnya 3,03, F1 kurang alpha per 2 dB1, dB2 itu nanti adalah 0,37. Kita menggunakan yang 1 kurang alpha per 2 dB1, dB2. Nah, statistik ujinya itu didapatkan sebesar 1 karena 9/9 sama dengan 1. Keputusan itu adalah gagal tolak 0 karena F itu sebesar 1 lebih besar dari F1 min alpha per 2 dB1, dB2 sebesar 0,37. Kesimpulannya, pada taraf signifikansi 10% dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut sama besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Belum. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8, kelas RB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.